Kembali lagi di Asmara Analogi bersama Wiranagara. Kali ini bersama Adimas Immanuel, seorang penulis, tiktoker, belum ya? Belum. Iya. Hampir akan ngikutin jejak Mas Wira. Ya penulis aja, orang-orang tahunya saya penulis. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan di Instastory yang dilihat tidak seberapa itu, kami akan membedah tentang menulis. Apakah ada kaitannya dengan mencintai? Jadi kita akan menganalogikan menulis dan mencinta. Dimulai dari Bapak nih. Bapak ceritakan dulu deh, awal mula menulis, terus sekarang bisa menjadi seorang yang dikenal menjadi penulis, itu seperti apa? Awal mula ya, aku tuh ini Wir, mulai awal nulis buku pertama, mungkin kamu tahu ya, Pelesir Mimpi itu di 2012. Berarti umur 21, semester akhir kuliah. Bukannya kamu juga melakukan hal yang sama ya? Oke, Pelesir Mimpi, puisi. Pelesir Mimpi. Nah itu kondisinya adalah nggak lulus-lulus. Bukan nggak lulus-lulus maksudnya bertahun-tahun ya, tapi lebih ke sempet lah ngajuin 1-2 judul ditolak. Karena kebetulan udah mulai suka nulis dan ada Twitter kan, zaman itu baru booming 2009. Akhirnya memutuskan untuk oke, aku ngumpulin karya aku mau coba punya satu pencapaian dulu, nerbitin buku puisi. Kebetulan karyanya udah cukup banyak dan cukuplah untuk jadi satu buku puisi gitu. Bagaimana Anda akhirnya iso punya jalur ke situ sebagai seorang penulis? Oke, sebenarnya aku juga melakukan cara yang kupikir banyak dilakukan oleh penulis awal. Kalau di zaman itu media digital, media sosial itu kan belum seperti sekarang, Wir. Dulu orang masih ngirim puisi itu ke koran, kayak puisi, cerita pendek, ya kan, semuanya masih ke koran. Aku masih melakukannya. Dulu kayak ke Kompas, kayak ke Suara Merdeka, kayak ke Tempo. Aku masih melakukannya. Sesekali dimuat, tapi itu juga dimuatnya lama banget. Oh, itu kapan pengiriman kayak ke Kompas apa? 2011-an lah ya, pertama kali dimuat. 2011, 2012, buku kan 2013. Oh, berarti dari awal udah mulai ngirim-ngirim kayak gitu. Yes, mungkin 2010. Skillful ya ada ya? Enggak juga, itulah berkali-kali, Bir. Hingga sampai itu berbulan-bulan juga nggak dia puisi itu berbulan-bulan juga sampai nggak dimuat, dan aku juga sempat kepikiran kayak apa mungkin aku nggak cukup berbakat gitu atau nggak cukup bagus gitu untuk bisa dimuat, tapi ya karena akhirnya dimuat. Ya, menulis itu kan business of rejection ya, bisnis penolakan gitu. Jadi kupikir iya, kalau kamu mau jadi penulis kamu harus siap ditolak gitu, dan kupikir itu yang mental yang harus disadari oleh banyak penulis yang atau orang yang mau jadi penulis. Business of rejection. Bener. Karena jangankan soal apa ya, penolakan-penolakan lain yang lebih besar gitu. Karena kamu mau ngirim karya aja pasti ditolak media massa atau penerbit kan di zaman itu. Di zaman itu, betul. Gitu. Jadi ya wes harus mulai terbiasa di situ. Terus akhirnya 2013 itu langsung diterima apa enggak tuh? Karyaku udah cukup banyak. Terus di media sosial juga mulai dikenal kan. Aku dengan tulisan dan sebagainya. Aku coba masuk ke penerbit. Waktu itu penerbitku bukan langsung penerbit yang sekarang, bukan penerbit major, bukan Gramedia, tapi masih yang kayak penerbit indie, serba indie waktu itu. Jadi awalnya serba indie untuk kemudian ke Kata Bergerak yang nerbitin bukunya Anju. Iya, Pelesir Mimpi, tapi udah tersedia di Gramet waktu itu? Belum. Belum. Bahkan jaringannya belum, masih online. Penjualan pun secara indie ya? Indie online. Tapi lumayan. Lumayan, beberapa ratus eksemplar gitu. Beberapa ratus. Mungkin hampir 1000 atau berapa aku agak lupa. Tapi untuk seorang penulis baru cukup menyenangkan. Jadi di momen itu ya. Ada semangat untuk melanjutkan penulisan lagi. Benar. Nah, karya kedua setelah Pelesir Mimpi? Di Hadapan Rahasia. Di Hadapan Rahasia. Itu udah Gramet ya? Gramet. Selangnya udah 3 tahun itu. Gitu. Tapi di antara selang 3 tahun itu kan sebenarnya aku juga nerbitin karya antologi yang mungkin sama teman-teman, masih ngirim ke koran. Terus ya kadang ikut kayak itu kan, misalnya kayak ada seleksi penulis atau istilahnya kumpul-kumpul penulis yang jatuhnya berkomunitas apa dan sebagainya, lebih ke arah sana gitu. Tapi rentangnya sebenarnya lebih ke 3 tahun itu. Sekarang berarti total berapa? 6 mungkin sama novel yang terakhir. Novel yang terakhir ada di sini, Surga Anjing Liar, kita bahasnya nanti. Kita bahas analoginya dulu. Anda pada akhirnya sampai bisa membuat kata-kata, berpuisi, itu proses apa yang dilakukan? Kalau dibilang aku mendesain sebenarnya enggak. Karena sebenarnya tadinya kan seperti anak muda pada umumnya, medsos itu kan ruang berekspresi itu. Ruang curhat, kebebasan. Ya mencurahkan perasaan, pikirannya dan sebagainya. Dan di momen sebelum ada Twitter pun kan ada Facebook dengan Facebook postnya ya kan. Kita melakukan itu, dan ya aku berusaha mencari bentuk ekspresinya. Sebenarnya jauh sebelum puisi yang nggak banyak orang tahu adalah aku tuh nulis draft novel dan cerpen juga. Tapi ternyata sepanjang seiring waktu aku nyaman dengan puisi. Mungkin juga karakter Twitter ya, kan microblogging pendek membuat kita terbiasa menulis pendek. Nah mungkin aku malah lebih terasa ke situ di zaman era Twitter, dan akhirnya malah nyaman ke puisi dan jadi
jadi kayak gini. Jadi sebenarnya kecelakaan yang tidak diduga, kecelakaan yang indah sebenarnya. Tapi memang di hari itu 2011-12 memang Twitter sangat boom kan. Jadi kita sangat ingin lah ya. Instagram belum ada. Iya, jadi terus-menerus seperti itu. Lalu apakah dalam kita mencintai seseorang ada kaitannya seperti Anda melakukan sebuah pembentukan rasa dari kata-kata itu, Pak? Banyak orang bilang kalau nulis itu kan soal mencurahkan perasaan gitu. Padahal sebenarnya nulis itu juga seni menertibkan pikiran kan. Ih, apik banget. Bener bahasamu. Loh iya, karena gini Bir, kalau misalnya kamu cuma mencurahkan perasaan, jatuhnya kalau kamu nggak bisa mengatur emosimu, mengontrol emosimu, jadinya curhat. Oke. Bener kan? Tapi kalau misalnya kamu bisa menyeimbangkan antara pikiran sama perasaanmu, ya jadinya karya yang istilahnya bisa diterima oleh banyak orang kan, universal. Soalnya kalau terlalu personal, kalau menurutku ya di penulisan, kalau terlalu personal, orang susah masuk, orang susah ngintip ke jendela. Ngintip, nggak ada jendelanya gitu, ruangnya terlalu gelap. Misalnya untuk misalnya namanya si X gitu, itu kan kita bertemu di sini bla 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 dengan jam tanganmu apa dan sebagainya, itu menarik, tapi nggak mungkin nggak bisa diakses oleh banyak orang. Tapi misalnya kamu kan pernah ke Jepang, suka budaya Jepang, suka. ada yang namanya haiku, puisi pendek, puisi, yang 575 itu loh suku kata, dan itu kan ngomongin alam, ngomongin apa, lebih luas kan pembacanya. Ya nggak harus kayak ngomongin alam, tapi intinya kalau kamu bisa membuat itu jadi lebih general, menurutku ada potensi untuk pembaca bisa relate sama karyamu. Berarti dalam kita mencintai seseorang pun perlu menertibkan perasaan seperti pikiran. Anda. Perlu. Karena nanti jatuhnya kan drama-drama menjadi toxic relationship, nggak kelar kok. Bener kan? Iya. Tulisan yang toxic, kupikir juga jenis tulisan yang terlalu asik ngomongin ego dirinya tanpa melihat bahwa ada kebutuhan pembaca yang buat diperhatikan gitu. Terlalu asik dengan egonya sendiri kan. Toxic relationship atau toxic bagi dirinya sendiri. Di penulisan kupikir ada banyak juga sifat-sifat toxic yang semacam itu. Dan kalau aku pribadi, aku pengen berusaha nggak egois itu gitu, karena pengennya kan karyanya diakses oleh banyak orang atau sampai kepada pembaca gitu. Keren. Sejauh ini keren sih, tapi semoga masih bisa diperhatikan dengan seksama, karena dari terlalu tadi cepat kan ya aku tadi mungkin istilahnya ini istilah gitu. Jadi kita mainin secara lebih sederhana. Siap. Iya kan? Siap. Jadi lebih enak, orang-orang juga gampang menerimanya. Siap. Karena cinta juga harus dari yang sederhana. Itu loh bro, itu dia. Terus dalam menulis kan pasti ada, kalau istilah populernya writer's block. Oke. Gitu, kebuntuan menulis ya. Kebuntuan menulis itu. Bagaimana Anda menanggulangi itu? Ini menarik nih. Ini jenis pertanyaan yang sebenarnya cukup tricky, karena aku pikir ini kayak pertanyaan telur atau ayam. Oke. Kita mau lebih besar dari kebuntuan menulis kita, lebih dulu mana kebuntuan menulis atau kemampuan kita menyiasati itu? Karena aku pikir yang namanya kebuntuan itu lagi-lagi soal perkara, jangan-jangan bukan writing block tapi mental block. Ketika kamu merasa buntu, selesai kan? Iya. Tapi ketika kamu merasa kamu bisa, semesta akan berkonspirasi untuk membuatmu halu dan merasa mereka mendukungmu. Enggak. Itu sindiran aja. Tapi kupikir kalau kamu merasa bisa menulis, semua kebuntuan aku pikir akan hilang kok. Kamu akan menemukan cara. Bisa dimulai dari bahkan tulisan yang kamu pikir mungkin biasa saja. Tapi kan yang penting kamu jadi sesuatu. Tapi kalau kamu istilahnya memulai dengan pada suatu hari, macet kan. Pada suatu hari maksudnya kan itu sesuatu yang biasa, tapi kamu berhenti di situ. Atau misalnya kamu percaya, wah hatiku lagi nggak enak nih, aku kayaknya butuh tidur dulu. Ya nggak apa-apa, tidur dulu. Tapi kemudian ketika bangun, ya kamu harus melunaskan utangmu tadi kan, utang nulis dan sebagainya. Harus ada siasat-siasatnya. Oke. Apakah dalam mencinta juga ada? Betul. Betul. Seperti apa tuh? Kan kita harus lebih besar dari hidup sendiri kan, harus lebih licik, lihai dan sebagainya. Seperti contohnya, misalnya kita suka sama orang, tapi misalnya orang tersebut juga udah menyatakan, udah kelihatan suka sama kita. Sebagai orang yang bisa menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan kan juga nggak boleh cepet-cepet langsung bilang sayang dong. Tarik ulur dulu. Tapi tarik ulurnya bukan dalam konteks mempermainkan ya, tapi lebih ke ayo coba cari hubungan yang lebih serius. Coba obrolkan hal visi-visi ke depan lagi. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Kamu baru merasa senang dikit udah bilang sayang, terus ternyata tahu sifat jeleknya nggak mau. Nah, ini menarik nih. Bagaimana cara melihat tarik ulur ini itu beneran untuk sebuah strategi, bukan untuk mempermainkan? Karena aku sering baca orang-orang tuh merasa bahwa hari ini tarik ulur itu udah dianggapnya apaan sih, langsung ditinggalin dan peluang hilang. Oke, ya makanya aku pikir ya mungkin ini juga karena usia ya, karena kan
secara usia orang jadi lebih pengen pasti dan pasti. Ketika masa muda atau mungkin pembaca atau pendengar sekarang mungkin di usia yang lebih muda, perasaan itu kan biasanya abstrak, nggak terlalu jelas gitu. Betul. Batasnya ini mau jadian atau ini mau deket atau apa. Kupikir nggak ada salahnya kalau sekarang itu bisa buat lebih artikulatif, buat ngomongin perasaan gitu loh. Jadi kan, jujur aja. Nah makanya kalau aku pribadi, aku merasa aku seneng jujur. Dalam artian gini, ketika aku merasa nyaman sama seorang ya, aku berusaha akan bilang gitu. Oh langsung weh? Iya nggak di pertemuan pertama, mungkin beberapa kali gitu misalnya, tapi aku merasa kita enak ya buat ngobrol. Oh, berarti kita harus sadar respon dong. Bukan hal sadar seperti respon, ini. Sadar tingkah kita, sadar apa yang kita lakukan kan. Ketika kita deket kan otomatis kita nggak boleh naif bahwa orang itu juga membayangkan sesuatu. Bener kan? Bener. Kita misalnya aku mau ngajak kamu jalan, Wir, ayo jalan. Di bayanganku pribadi mungkin bisa, aku cuma mengajak Wira jalan aja, mau ke tempat ngopi, mau ngopi aja. Tapi kan bisa jadi buat kamu berpikir, ini Adimas mau ngapain ya? Oh iya, ada ekspektasi lain ya? Ekspektasi, apakah beneran mau berteman, atau apakah mau memanfaatku tertentu, misalnya. Nah, pacaran kepikir kayak gitu kan? Ketika kamu mengajak, misalnya kita lelaki, mengajak seorang perempuan jalan kan, paling enggak si perempuan juga ada ekspektasi, kenapa aku diajak jalan? Kalau misalnya dia kelihatan bingung atau apa, tanyakan, nyatakan, aku tuh nyaman ya ke kamu buat ngobrol dan sebagainya. Nah, kalau perlu bisa dibicarakan, tapi mungkin itu hal yang nggak gampang, karena rata-rata mengalami kesusahan mengartikulasikan kan perasaannya. Betul. Kita terlalu kayaknya agak-agak lemah Pak di area itu Pak. Bener. Karena dan usia dan juga jarang ada contoh nyata bagaimana kalau kita misalkan menyukai seseorang, tidak ada teladan-teladan yang bikin kita bisa belajar langsung. Kita benar-benar semuanya learning by doing kan? Learning by doing. Ya begitulah. Aku di usia muda juga sama sih sebenarnya, kayak mungkin banyak teman-teman di luar gitu kalau suka sama orang bingung cara ngomongnya. Tapi setelah semakin tambah usia, yang aku pelajari adalah rasa sakit itu kan muncul karena kamu tidak punya ekspektasi yang sama terhadap orang itu. Iya kan, luka itu, kecewa itu muncul karena ekspektasinya berbeda. Jadi kalau bisa ekspektasinya sama dari awal, ayo kayaknya kita ada kemungkinan buat ke arah yang lebih jauh. Ayo. Tapi kalau nggak ada, silahkan bilang dari awal. Nice. Hidup itu transaksional. Ada yang mencarimu karena butuh, ada yang mencarimu karena betah. Betul kan? Jadi kalau bisa nyatakan ekspektasimu sejak awal. Nah sekarang penyusunan. Setelah Anda semua dalam penulisan nih ya, Anda kan udah punya banyak kerangka di kepala, banyak apa ini itu. Bagaimana akhirnya bisa menyusun segalanya jadi satu buku utuh? Cara yang paling praktis dan paling gampang adalah kamu mencatat semua yang ada di kepalamu. Karena kecenderungan manusia kan melupakan. Iya kan? Yang harus kita lakukan, yang harus kita lawan adalah praktik mencatat dan mengarsipkan, yaitu dengan menuliskan kerangka, ide-ide, terus mungkin kalimat-kalimat yang menurutmu bagus. Kamu kan sering melakukan itu di kepalamu, tapi kenapa nggak kamu catat? Itu satu. Aku punya banyak tulisan-tulisan aneh, mulai dari bentuk kalimat, kata-kata, sampai di level ide cerita kecil. Ya nanti akan aku gabung misalnya contohnya ke novelku kemudian hari. Itu cara praktis. Cara tidak praktisnya tapi cara yang indahnya, imajinatifnya adalah ya kamu harus hidup dengan imajinasi kamu itu. Dalam artian hari ini kamu kepikiran tentang cerita seorang ibu yang kehilangan seekor kucing yang dicintainya. Terus kemudian dia mencarinya ke pasar, dia mencarinya ke tukang-tukang ikan dan sebagainya di seluruh kota. Itu kan cerita yang sebenarnya sentimental kan tentang seorang manusia dan seekor hewan. Kalau memang kamu merasa itu ide yang menarik, besoknya kamu harus hidup dengan ide itu lagi. Jadi diterusin, ada relnya kan, kereta ada relnya. Ibu mencari kucing di misalnya seluruh kota. Terus mungkin besoknya mikirnya lebih jauh dari itu. Ibunya masang iklan tentang kucing yang hilang. Terus ada banyak panggilan masuk, ternyata panggilan itu tipuan semua misalnya. Terus ada satu momen ada kucing yang datang ke hidupnya si ibu misalnya ya. Tapi ibunya udah nggak mau ngelihat si kucing lagi karena kucing itu bukan kucing yang dicintainya, iya kan? Terus besoknya lagi mungkin kita kepikiran tentang cerita yang masih sama tapi diteruskan. Mungkin si ibu ini di hari berikutnya jadi menyesal lagi karena kucing itu pun akhirnya hilang misalnya. Dan itu diterusin terus. Terus kemudian dicek logikanya per scene kayak gitu. Nah itu hanya contoh gitu, bisa cerita apapun, nggak cuma soal ibu atau kucing, tapi soal hidup kalian, cinta kalian, ya apapun cerita petualangan kalian. Berarti memang proses harus itu diperlukan untuk terus-menerus teliti antara per sesi ini. Iya, dan harus dilogikakan kan. Kalau kira-kira logis, itu kayaknya bisa dieksekusi jadi sebuah cerita. Gitu. Menentukan endingnya bagaimana? Sampai apakah kita merasa, wah ini cukup? Kalau caraku, kebetulan kan novelku baru satu. Tapi di sisi lain, aku sudah menyelesaikannya. Artinya yang bisa aku bagi adalah, kalau pengen bisa menulis cerita utuh, lengkap, dan gampang selesai, mulai dari ending. Jangan mulai dari awal. Mulai dari awal boleh, tapi maksudnya
jangan diterusin terus endingnya ditaruh terakhir. Karena nanti kalau misalnya kamu nggak tahu cara penyelesaiannya, kamu tersesat di tengah jalan. Temukan awal, temukan kerangka tengahnya apa, ya istilahnya jangan runutnya, sama endingnya apa. Contoh sederhana, ibu yang mencari kucing tadi ya, terakhirnya mungkin ibu yang akhirnya menemukan bahwa kucing itu ternyata cuma bayangan dia terhadap anaknya yang meninggal 10 tahun yang lalu. Ya itu kan sangat novel, sangat novel. Ya tapi kan bisa kayak gitu. Iya. Jadi kamu tahu nih, sepanjang cerita hidupnya si ibu dan kucing ini, kita harus memberikan hints atau memberikan petunjuk kepada pembaca bahwa kucing ini nggak nyata. Clue-clue ya. Clue-clue nggak nyata menuju ke akhir tadi. Iya. Misalnya di akhir ya mungkin ternyata si ibu dibawa ke rumah sakit jiwa karena tetangganya pada menelpon ibunya mulai tidak pernah ada kucing itu kan. Sebagainya misalnya. Kan jadi ketahuan realnya ya kan? Iya. Kalau kamu mau ke jenjang pernikahan, bukan tentang bagaimana prosesnya, tapi bagaimana visi di terakhirnya kan. Proses mah kamu nebak-nebak terus. Iya. Ya kan? Itu jangan-jangan hubungannya dengan ekspektasi tadi. Kalau kamu nggak tahu ujungnya, kamu akan tersesat di tengah jalan, termasuk mencintai. Betul kan? Gitu. Kamu harus tahu endingnya. Seru juga ya, berarti dari awal seperti nyambung tuh. Awal Anda ketemu seseorang perempuan, kalau misalkan yang disuka aja, bagaimana caranya langsung ungkapkan saja. Karena kamu pingin endingnya ke sana. Iya kan, berarti itu juga termasuk dalam penentuan ending itu tadi kan? Bener. Kalau pembaca nggak boleh tahu endingnya, harus menikmati prosesnya. Ending nggak penting, menurutku sebagai pembaca. Ending itu bisa apapun. Makanya biasanya ada karya yang bagus itu open ending kan, open ended. Artinya ending yang terbuka. Jadi bebas kita menafsirkannya. Karena menurutku penulis itu membebaskan kepada pembaca, terserah kamu mau mengakhirinya bagaimana di kepalamu. Bisa jadi ada sebuah cerita yang baru mulai di kepala pembacanya ketika halaman terakhir ditutup. Ya kan? Nah, tapi sebagai seorang kreator, kamu nggak boleh berpikir seperti pembaca. Kamu harus punya pikiran, ini ceritanya dimulai begini, endingnya begini. Itu makanya kalau di penceritaan ada namanya premis. Ya kan? Bagaimana cara kamu menceritakan sebuah novel dengan satu kalimat singkat terjelaskan. Karena tahu ujungnya di mana. Karena tahu konflik terakhir yang dihadapi si karakter itu apa. Tentang konflik itu sendiri. Konflik dalam cerita itu kan salah satu cara agar pembaca terus-menerus membacanya. Ya, konflik kan? Konflik. Nah, bagaimana cara penentuan setelah kita tahu nih awal, ending, dan masukin konflik ini di bagian-bagian mana aja sih? Zaman kita SD itu kan ada yang namanya cara membuat alur drama ya, plot. Ya kan, pembukaan, awal konflik, terus post konflik itu apa ya istilahnya? Ada klimaks, ada anti klimaks, terus kemudian pendinginan atau penyelesaian gitu kan. Nah, kalau di teori penulisan yang istilahnya teoritis banget, itu bisa di breakdown jadi banyak kan. Itu yang gunanya ke film sebenarnya. Kayak Hero's Journey, cerita tentang sebuah karakter gitu, karakterisasi itu ada berapa belas gitu, ada poin-poin-poinnya itu diletakkan konflik-konflik kecil. Tapi yang paling sederhana sebenarnya 3 babak itu kan. 3 babak betul. Itu juga cara membuat konflik ini bagus adalah kita harus tahu ketika konflik ini diletakkan di teks tersebut, konflik ini nggak mengada-ada. Konflik ini justru menggerakkan cerita. Kalau misalnya konfliknya cuma tidak menggerakkan cerita, akan kerasa tempelan kan. Gitu. Intinya syarat konflik itu bermakna adalah konflik ini harus memperkuat cerita dan menggerakkan cerita itu. Nggak boleh lepas. Nggak boleh lepas. Nanti kalau lepas jatuhnya cuma nambah-nambahin halaman. Kalau di buku, kalau di film cuma bikin orang jadi makin capek. Karena nggak jadi. Nggak segera menuju ke endingnya. Nah, konflik dalam hubungan gimana nih Pak? Ini dia. Bumbu ya. Bumbu. Ini. Micin, MSG. Kupikir memang perlu, karena hubungan yang tanpa konflik, ketika konflik itu terjadi jadi kayak bom kan, bom besar sekali, bom waktu gitu. Benar kan? Benar. Tapi yang harus kita atur sebagai kreator, kan kita kreator nih, sebagai 2 orang yang berpasangan, adalah kadar konfliknya. Kita harus bisa manage gitu. Konflik itu sehat asalkan porsinya bagus gitu. Kalau tanpa konflik bermasalah, terlalu banyak konflik juga masalah. Bikin ketahanan kitanya berkurang kan, gampang capek, jatuhnya bisa putus asa dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau konflik ini sudah terlalu besar dan tidak ada jalan keluar? Nah, aku jenis orang yang percaya selalu ada jalan keluar. Oke. Kayak kebuntuan ide tadi, writer's block. Aku nggak percaya kita nggak bisa menyiasati sesuatu. Kecuali emang gini, aku udah nggak cinta. Itu jalan keluar. Siap. Iya kan? Tidak cinta itu jalan keluar. Tapi kalau kamu meletakkan masalahmu pada ini sifat ini, karakter ini dan sebagainya, aku pikir kamu nggak clear sama masalahnya. Aku pikir kamu nggak benar-benar tahu cara mencari jalan keluarnya. Karena contohnya gini, kamu bermasalah sama seseorang karena sifat buruknya. Jalan keluarnya apa sih? Kamu menerima. Kompromi. Pada akhirnya cinta itu soal penerimaan kan, bukan soal aku ingin kamu jadi lebih baik. Ya aku menerima kamu apa adanya gitu loh.
Ya itu menurutku ya, mungkin bisa salah, tapi aku pikir kalau kamu bisa nerima, selesaikan masalah tentang sifat buruk pasangan. Kalau kata orang ya, aku kan juga belum menikah gitu, tapi udah pernah pacaran lama gitu, ya amin gitu. Cinta itu kan biusnya cuma 1, 2, 3 tahun, sisanya adalah komitmen gitu. Sadar kemudian ketika tahu, nah, mungkin ada kisah fairy tale, kisah cinta, kisah dongeng yang ini saling mencinta nggak pernah berantem 50 tahun. Tapi apakah kita cukup beruntung untuk menjadi hidup yang seperti itu? Kalau kita tidak cukup beruntung, siasat kita apa? Lagi-lagi soal siasat kan? Hidup itu soal siasat gitu. Aku nggak bilang bahwa aku jago sekali untuk memanage hubungan, ya enggak. Drama iya, berantem iya, konflik iya, ada toksik-toksiknya barangkali ada. Tapi problem berikutnya adalah kita mau kalah sama toxic relationship atau mengalahkan dia, ya dengan tadi mungkin berusaha menjadi lebih baik, berusaha lebih memahami dan sebagainya. Seperti yang tadi dibilang ya, bahwa hubungan ini adalah creator ya. Kita sama-sama mau untuk menjalani hubungan ini bareng-bareng, berarti memang di situ harus ada diskusi, kompromi dan tumbuh lah ya. Aku pikir begitu. Karena kalau misalnya contohnya kan banyak nih pasangan yang bingung, misalnya hubungannya stuck. Terus si cowok ditanya, kamu gimana? Nggak tahu nih, bingung, keadaannya gini. Sementara si perempuan juga nggak tahu nih masalahnya apa, keadaannya gini. Lah berarti kreatornya keadaan dong. Terus kamu mau menyerahkan hidupmu yang 2, 3, 4 tahun sama seseorang sama keadaan? Ya kecuali contoh sederhana ya, sampai di level orang tua udah nggak setuju. Mungkin jangan-jangan negara udah nggak setuju. Nah itu enggak, maksudnya ada kan? Ada dong. Nah makanya kalau di level begitu jujur aku nggak bisa bilang banyak gitu, karena aku nggak mengalami. Tapi kalau masalahnya benar-benar 2 orang, ya kan kita kreatornya ya? Gitu loh. Harusnya benar-benar harusnya ada jalan keluar. Bener. Misalnya keluarga udah setuju, ini keluarga udah setuju, terus ini masalah sifat. Iya, kita harus bisa nyelesainnya gitu. Apa masalahnya? Apa solusi dasarnya? Mau nerima apa enggak? Kadang ada nih Pak ya. Dari hubungan dua belah pihak nih, kan setiap orang kan punya tongkrongannya masing-masing. Nah ini nih, rasa nyaman gitu. Faktor-faktor, konco nih ngomongin. Pertemanan. Di 2 orang ini mulai mendapatkan siasat-siasat tertentu saling berkompromi. Konco-konconya kayak, wes rasa. Ngerti. Nah, kalau aku misalnya di dalam hubungan, aku berusaha menjaga hubungan itu tuh privat dalam artian, kalau misalnya ada masalah, kalau bisa selesai di 2 orang ini dulu. Gitu. Bagus. Jadi nggak malah bikin utas. Itu dia. Belum selesai misalnya bikin utas gitu. Loh. Ya maksudnya kalau itu dijalani dengan privat, ya sebaiknya bagaimana caranya diselesaikan dengan si 2 orang itu dulu. Bagus. Berarti memang gitu. Hubungan adalah tanggung jawab berdua ya? Pengennya. Nah, di sisi yang lain, ketika kita melihat ada kayak tadi, temennya mulutnya begini dan sebagainya, nah kita harus piawai mengidentifikasi common enemy-nya siapa. Common enemy itu musuh bersamanya siapa. Iya. Kalau memang pasangan kita bisa diajak ngobrol, satu frekuensi, kita harus bisa ngomong ke dia, ayo kita komitmen buat nyelesain masalah. Satu, yang kedua, kita tentukan siapa musuh bersama dalam hubungan ini. Apakah sifat buruk kita masing-masing? Apakah ego? Apakah mungkin omongan-omongan orang di luar kayak temen, keluarga dan sebagainya. Kalau masalahnya terlalu besar kayak level keluarga nggak restu, sampai mungkin ada drama-drama yang sampai air mata dan sebagainya, ada yang mau ngalah nggak dari kita untuk saling melepas? Atau dua-duanya mau ngalah nggak? Kalau mau ngalah kan ya selesai dengan baik-baik kita. Tapi kalau nggak mau ngalah, dua-duanya masih saling cinta, seberapa kuat sih cintamu tuh diuji sampai mau melangkahi restu keluarga. Karena kan di mana-mana sebenarnya hak yang paling mendasar dari seorang manusia kan hak untuk mencinta juga kan. Betul. Menentukan hidupnya maksudnya. Menentukan hidup. Kalau dia udah kuat mau gimana pun biasanya keluarga nggak bisa nolak kan. Walaupun pada akhirnya mungkin biasanya ada yang dicabut kakak gitu ya. Tapi maksudnya kan kekuatan cinta tuh sebenarnya sebesar itu. Gitu. Sebenarnya kalau 2 orang ya benar-benar 2 orang. Tapi lagi-lagi kalau memang kamu merasa berkonflik dengan keluarga itu dirasa damage-nya terlalu besar, ya lagi-lagi harus kompromi di 2 orang tadi. Bisa nggak kita selesai? Kalau ternyata selesai nggak bisa, keluarga juga nggak bisa, ada nggak kesempatan buat kumpul bareng dan sebagainya? Musyawarah untuk mufakat. Indonesia sekali. Bener. Secara teori mudah. Aku tahu dijalani nggak gampang gitu. Kalau aku mengalaminya mungkin juga nggak semudah ini ngomong. Tapi aku pikir teorinya kayak gitu. Harus mau bersiasat, harus mau komitmen mencari masalah utamanya apa, dan yang terakhir menentukan masalah bersamanya itu apa sih, musuh utamanya apa. Jangan sampai perasaan, ego, emosi itu jadi distorsi kan, mengacaukan, mengaburkan masalah utamanya. Aku pikir gitu. Seru. Oke. Kembali kepada penulisan. Boleh. Setelah tadi penyusunan apa ini itu konflik dan sebagainya sudah menjadi sebuah cerita, sudah ada penerbit yang mau menerbitkan.
Lalu sekarang bagaimana proses sampai akhirnya menuju ke distribusi, percetakan, gitu-gitulah. Kalau misalnya kamu sebagai penulis, kan kamu juga nulis ya. Biasanya kan ketika kita sudah jadi sebuah karya, kita akan masuk ke proses editing. Mulai dari cerita ini mau dipangkas seberapa, atau misalnya puisinya mau berapa banyak, layoutnya seperti apa gitu. Tapi di sisi lain, kita juga disibukkan dengan cover. Mau milih cover yang seperti apa, terus kemudian masuk ke rencana promosi, mau berpromosi seperti apa. Nah, tapi kalau masalah distribusi dan penyebaran, kupikir kalau di penerbit ya, itu biasanya ada tugas dari distributor. Kalau penerbit besar. Tapi kalau misalnya penerbit indie, karena sifatnya sekarang online, biasanya promosinya melalui media sosial. Ya kan? Nah, yang aku lagi pelajari sekarang, yang aku lagi pahami sebenarnya dari beberapa tahun terakhir, memang proses penerbitan karya atau bagaimana penulis mempromosikan karya itu udah beda daripada yang dulu. Maksudnya tahun 10-20 tahun yang lalu. Kalau dulu kan kita percaya bahwa buku bagus itu akan menemukan pembacanya. Nah, tapi masalahnya di hari-hari ini ada banyak sekali karya yang minta dibaca atau didengarkan. Dan karya itu nggak cuma buku kan. Podcast, video, ya YouTube misalnya. Terus mungkin lagu-lagu, musik, film-film yang ada di platform digital. Jadi istilahnya buku tuh bukan satu-satunya karya yang industri hiburan gitu. Nah, maka di situ yang dituntut aktif selain penerbit melakukan kerjanya, distributor melakukan kerjanya adalah ya penulis bisa memperkenalkan karyanya dengan lebih aktif. Jadi kupikir karya yang bagus akan menemukan pembacanya, itu benar, sangat benar. Tapi di sisi lain karya yang bagus dan penulis yang aktif berpromosi akan menemukan lebih banyak pembaca, itu juga kupikir jauh lebih benar. Karena ada banyak sekali karya bagus tapi tidak terdengar kan. Tapi banyak juga karya yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga terdengar juga. Gitu. Ketika dianalogikan dalam perasaan dan mencinta, ini menarik di bagian promosi. Ketika ambillah kita jomblo, perlukah kita promosi diri agar terlihat oleh seorang yang kita sukai? Karena mungkin bisa ngelihat orang-orang yang misalkan udah minder duluan, alah kamu mah enak, ganteng, alah kayak gitu. Bagaimana peluang seseorang untuk bisa mendapatkan seorang dan terlihat? Banyak sekali kan fenomena-fenomena. Mungkin kita pernah ngobrol, tapi kupikir efek media sosial ini kan adalah panggung ya, buat siapa saja untuk bisa terlihat, dikenal, dan eksis gitu. Kalau orang zaman dulu tuh eksistensi diri ya mungkin benar-benar di panggung hiburan, ya kan, musisi atau apa dan sebagainya. Tapi sekarang kita punya panggung hiburan kita masing-masing gitu. Di kanal YouTube kita, di kanal Twitter kita, di kanal TikTok kita, Instagram kita. Nah, kupikir ketika konteksnya adalah dengan rasa percaya diri, jomblo dan sebagainya, ya media sosial itu tuh salah satu cara yang salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri kita gitu, etalase diri kita gitu. Apa yang mau kita tampilkan itu tentu saja tidak semua harus selaras seperti bagaimana karakter kita, tapi di sisi lain kita jadi lebih berani buat berekspresi kan dengan cara kita gitu, nggak cuma nulis gitu, bisa mungkin videografi, foto, apa dan sebagainya. Apapun itu yang kita sukai. Bener. Jadi kupikir nggak ada salahnya kalau mau menampilkan dirimu seperti apa, dan di sisi lain melatih kepercayaan diri buat lebih percaya diri. Contoh sederhana deh, 10 tahun yang lalu kita punya kepercayaan diri nggak ngomong di kamera? Kalau aku jujur, aku bukan orang yang kamera person. Aku kalau ketemu kamera kayak gini, kalau nggak ada kamu gitu ya, kikuk, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau nggak ada tektokannya susah. Nggak ada tektokannya susah. Tapi seiring waktu mau nggak mau orang harus belajar. Itu bagus tuh. Di sisi lain nggak mau ya. Bener, kepepet kan. Power of kepepet. Adaptasi akhirnya. Bener. Di sisi lain misalnya, dulu sebelum aku dikenal, yang aku tahu tugas penulis itu menulis. Tapi ketika aku mulai dikenal, ternyata harus punya public speaking juga kan. Karena seminar, ngobrol sama banyak orang, diundang, misalnya ditanya, Mas tolongin dong kesan-pesannya buat mahasiswa biar mau menulis. Iya, tadinya nggak pernah ngadepin banyak orang, tiba-tiba ngadepin banyak orang, kan harus punya skill itu. Terus belum misalnya, tiba-tiba kalau kamu penyair kan pasti sering ditodong, Mas coba spontan satu puisi opo. Ya aku penulis puisi yang secara praktek berpikir untuk menulis, tiba-tiba ditodong. Mau nggak mau kan harus bisa. Ya bukannya berarti harus bisa terpaksa, tapi lebih ke ya itu bagian dari adaptasi. Kamu tuh berkembang menjadi seseorang yang kupikir lebih baik. Lebih public speaking. Terus mungkin kamu dengan kemampuan editing, suatu hari aku juga mesti bisa gitu, mulai editing, mulai mungkin jangan-jangan TikTok dan ngedance misalnya, ya itu bagian dari joget, ya? Bagian dari ekspresi diri itu. Gitu. Berarti pada dasarnya memang nggak boleh minder ya? Kalau di media sosial harusnya nggak boleh minder dong. Untuk era sekarang ya berarti nggak boleh minder dong. Benar. Iya kan harus mau untuk berekspresi karena sarana segitu luasnya. Betul. Nah terus kan dalam buku kan seperti tadi yang udah dijelasin ada penentuan cover.
Ya kan? Apakah untuk memperindah diri kita juga perlu ngurusin cover kita nih? Wah, menarik. Mandi, memakai baju yang ganti-ganti, tidak seperti iya kan? Kanal ini, sebentar intermezzo ya. Kupikir emang sangat menggambarkan dirimu ya. Karena di kehidupannya ataupun dikit-dikit perasaan ya. Bro. Mantap. Bro. Mantap. Asmara, mantap. Bro. Asmara. Analogi. Apa kanalmu? Asmara, analogi bersama Wiranegara. Bersama Wiranegara. Ya, barangkali lah bisa. Kalau di buku kan okay. ada istilah don't judge a book by its cover ya. Jangan kita menilai sebuah buku hanya dari covernya. Tapi jujur ya, aku pribadi, kalau ngelihat orang, aku masih punya kecenderungan untuk nggak judgmental. Tapi kalau ngelihat buku, aku judgmental. Covernya jelek, aku nggak beli. Okay. Serius, aku kadang kayak misalnya aku tahu nih, ini buku bagus. Di review banyak orang bagus nih. Covernya jelek, aku nggak mau beli. Aku pilih buat nunggu edisi berikutnya. Kan kalau bukunya bagus cetak ulang. Bener. Nah, akan ada edisi cover baru. Bener. Tapi kalau orang mungkin ada yang usaha mempercantik diri dengan ya cetak ulang. Cetak ulang tuh dalam artian ya mungkin bikin badannya lebih bugar ya kan, lebih sehat. Mungkin mempercantik diri dengan memoles atau mungkin dengan cukur potong rambut gitu. Tapi kan tidak semua orang sadar bahwa dia butuh cetak ulang gitu. Maksudnya cetak ulang di sini adalah dia nggak mau memperbaiki dirinya gitu. Iya sih, kan? Iya sih. Nah, maksudku ini konteksnya bukan cuma moles fisik ya, tapi enggak, mungkin manner, cara kita bersikap, cara kita sopan berkomunikasi, sopan santun dan retorikanya. Nah, yang susah di situ kalau dia nggak sadar, dia mesti memperbaiki dirinya gitu. Oh, berarti introspeksi penting sekali ya? Penting. Sebagai manusia. Sampai sekarang contohnya aku gitu ya, orang udah bilang aku penulis atau wah karyanya bagus mas dan sebagainya, sampai detik ini aku tidak merasa karyaku bagus. Di satu sisi itu buruk karena kayak aku nggak ada puasnya, tapi di sisi lain itu mengasahku untuk nggak gampang puas sama pencapaianku yang sekarang. Oke. Gitu. Jadi moles terus ya penting sebagai manusia ya? Penting. Ya kalau konteksnya tadi asmara dan tentang cover ya, kupikir kan akan ada banyak potensi kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari segi pemikiran, dari segi mungkin ya fisik yang kamu inginkan, atau mungkin hal-hal lain lah yang kamu inginkan kalau kamu memperbaiki diri dan dianya juga di level yang sama-sama memperbaiki diri. Masalah itu timbul seringkali kalau nggak perkara ekspektasi, perkara yang satu udah mau berkembang, yang satu mau di situ-situ aja. Ya kan? Bagus banget. Itu yang satu udah pengen maju, yang satu masih di merasa situ, nyaman di situ-situ aja. Nostalgia, melankolia dengan masa lalunya gitu. Itu pasti ragado. Justru lebih bagus kalau ternyata kamu menemukan orang yang sama-sama nggak mau berkembang, malah awet itu. Ya kan? Sama-sama nggak mau berkembang atau sama-sama mau berkembang. Tapi frekuensi jangan tapi jangan satunya pengennya ke sini, ya ekspektasi kan. Urusannya sama ekspektasi, sama ujung kita tuh mau kemana? Kita mau kaya sama-sama. Ya udah, ayo kita kaya sama-sama. Kita mau membantu banyak orang sama-sama biar kita bisa berbagi apa yang kita punya. Ayo sama-sama. Tapi kalau yang satu tadinya bilangnya mau hidup untuk berbagi, terus satu tiba-tibanya mau memperkaya diri, pasti berantem. Bagus. Di sisi lain ada aku mau hidup untuk berkarya. Yang satu ternyata aku capek berkarya terus, aku mau leha-leha ya berantem lagi. Oke. Bagus. Tapi kalau sama-sama, aku mau pensiun muda nih, aku juga berleha-leha, aku juga, ya udah hidup kalian santai, jadi mungkin usaha kecil-kecilan. Masalah besar yang timbul antara dua orang, kupikir itu adalah ketidakmampuan mengartikulasikan perasaan, pikiran, terus bermain-main asumsi. Dia tuh kayaknya gini. Akhirnya hidup dengan pikiran sendiri, kayak contoh ibu dengan ide tentang kucing yang ternyata bukan kucing tadi. Itu kan masalah besar. Iya. Dan kupikir masalah terbesar manusia adalah tidak sadar bahwa pikirannya tuh punya kecenderungan menipu. Aku seringkali ketika percaya sama suatu hal, aku selalu percaya ada kemungkinan aku salah besar. Jadi sebelum menyalahkan orang, aku ngecek diriku sendiri. Oke. Kalau ternyata aku udah nyalahin orang, ternyata orang nggak gitu, aku pun siap minta maaf gitu. Berusaha gentle gitu. That's it. Bagus sekali. Gentleman itu sebenarnya itu sosok pria kan dalam bahasa Inggris, tapi sifat gentle, kupikir itu netral. Bisa dimiliki oleh siapapun, fair, apa sebagainya itu perlu dalam hidup. Berani mengakui kesalahan, berani melihat bahwa diri ada kemungkinan salah, berani minta maaf dan sebagainya, itu kan penting kan? Iya. Hal terpenting dalam hubungan, dalam artikulasi pikiran dan perasaan. Buku sudah ada covernya, udah tersusun rapi, udah siap didistribusikan. Nah sekarang strategi agar buku ini juga nyaman sampai ke pembaca. Langkah-langkah selanjutnya seperti apa? Kalau aku penulis, ya langkah selanjutnya adalah berusaha jadi versi yang lebih baik dengan menciptakan karya yang lebih baik. Oke. Poin besarnya adalah berusaha menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain, ketika era media sosial dan
teknologi ini berkembang, ya kalau misalnya bukan bosan ya, tapi mungkin ada rasa jenuh dengan penulisan, ya mungkin kita bisa menempa diri belajar dari media digital, dari kemajuan teknologi dengan kita pengen jadi siapa lagi. Menempa diri gitu. Jangan sampai kalau kita nggak gampang puas ya, membuat orang puas dengan label kita yang sekarang. Kan kita sering ngobrol ya, kamu pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen bikin itu. Di sisi lain aku juga selain orang mengenal aku penulis, aku juga melakukan hal-hal yang lain. Nah, aku pikir kemauan untuk belajarnya itu loh, Wir, yang harus dipunyai oleh banyak orang gitu. Aku dulu pernah bilang sama beberapa penanya juga gitu ketika ditanya apakah puas mau jadi penulis aja sampai tua. Aku pikir yang aku sukai itu bukan aku menjadi penulis, tapi aku belajar hal baru dan aku sadar bahwa ternyata aku masih bodoh dan tidak tahu apa-apa gitu. Menulis itu kan proses gitu. Kalau ternyata aku merasa aku mentok di penulisan, ruang bermainnya nggak cukup besar, bisa jadi suatu hari aku jadi founder misalnya, founder of gitu, ya nggak tahu founder apa gitu. Ini tadi kan yang sudah kita ceritakan dari awal, misalkan akhirnya jadi ini nih, ya kan, dari semua ide, semua diskusi dengan editor apa semua cover dan akhirnya ini sampai ke pembaca. Nah, ceritakan dulu, ini adalah buku terbarunya. Ya, ini novel pertama, Wir. Jadi setelah sebelumnya kan puisi-puisi kan? Sebelumnya puisi, setelah berapa berarti 10 tahun berkarya, ini novel pertama, judulnya Surga Anjing Liar. Di buku ini tuh sebenarnya cerita sederhana tentang kehidupan sebuah desa, yang desa tersebut tuh ada banyak kejahatan terjadi. Tokoh utamanya adalah seorang penulis, ya seperti kamu, seperti saya, gitu, yang mengalami sebuah kejadian besar, sebuah kejadian pembunuhan lah, gitu. Itu bukan plot twist ya, atau bukan endingnya gitu, itu justru pembukanya. Ada sebuah kejadian pembunuhan di sebuah desa. Iya, soalnya tebel gitu, pasti banyak-banyak nah, hal-hal gitu. Di dalamnya adalah usaha-usaha si penulis untuk membongkar apa yang terjadi dari sudut pandang dia. Nah, di dalamnya ada banyak tokoh sekali yang aku temui sepanjang hidupku. Kayak tokohnya deket ya sama hidup kita. Kebetulan karena memang aku juga dari daerah gitu, imajinasi tentang desa itu lebih dekat kepadaku daripada bayangan tentang kota. Ya aku bikin tokohnya juga tokoh-tokoh orang desa gitu. Ada banyak lah, ada lurah, ada pensiunan jenderal, ada polisi desa, terus ada pemotor tong setan di pasar malam, iya bener, ada pedangdut, ada orang gila di kampung, ya banyak lah. Dan kupikir kalau kamu tumbuh besar dengan imaji desa, dengan hal-hal yang berkaitan dengan desa, mungkin kamu akan rindu membaca cerita-cerita semacam ini. Berarti ini juga ada sisi nostalgianya juga, misteri, ada komedinya juga. Semoga relate sama beberapa orang gitu. Surga Anjing Liar sudah bisa didapatkan di Gramet? Di Gramedia, di online, di akun saya bisa dicek, di Bukunya juga bisa. Ini hal pertanyaan-pertanyaan standar gitu. Yes. Apa sih kesulitan ketika membuat buku ini, konflik-konflik, terutama kayak kan tadinya puisi, Pak. Puisi kan set bener. dar. Iya kan? Yeah. Punchline. Yes. Nah, ini kan banyak, Pak. Bener. Ada tokoh, plot, alur, lokasi. Bener. Kesulitan terbesar adalah kalau buatku ya bukan di teori, karena sebenarnya kan sejak dulu aku berlatih menulis novel. Aku punya banyak draft tapi nggak ada yang selesai. Nah, justru masalah terbesarku adalah stamina menulis. Stamina menulis, terbiasa menulis pendek, terbiasa bikin tweet atau caption Instagram, tiba-tiba harus bikin cerita yang utuh, panjang dan runut gitu. Stamina menulis. Yang bikin lama, yang bikin capek adalah bukan menulisnya, tapi menyusun kerangkanya, membayangkan ini mau jadi apa. Terus kemudian kalau udah jadi sebenarnya cepat nulisnya, tapi di sisi lain kemampuan untuk membaca ulang, untuk mengedit lagi, untuk menuliskan ulang lagi, rewriting. Nah, stamina menulis itu proses dari menyusun kerangka berpikir, menulis, mengedit, menulis ulang, terus diskusi sama editor juga. Ini saya nggak mau kurang, ini pengennya dipangkas atau diperbaiki di sini. Kan kita juga harus mau menerima kan, karena itu kerjasama itu, nggak bisa cuma egois. Saya maunya karyanya gini lah. Kalau ditanya alasanmu apa kenapa begitu? Ya pokoknya saya mau lah. Kalau udah pokoknya susah. Gitu. Nah, ya kan, wis pokoknya susah. Pokoknya gini ya, udah susah, itu ego yang bermain. Apalagi kalau nggak bisa ngejelasin. Nah, makanya prosesnya itu yang melelahkan kan. Proses idealisasi terhadap karya, terus mengaktualisasikannya dalam menulis, terus kemudian berkompromi, ditolak sama penerbit, ini kurang begini dan sebagainya, terus kita mencari siasat, itu kan proses yang panjang. Yang melelahkan bagiku yang belum terbiasa awalnya itu.
Tapi sekarang karena udah melewatinya, dan semoga kedepannya bisa lebih cepat. Ini kan udah terbukti jadi. Hampir persis ya seperti perasaan juga ya. Betul. Ada proses mencari-cari mana. Betul. Jalan keluar antara hubungan, penolakan gitu. Ini belum kebahas nih tentang penolakan dan patah hati. Pengelolaan itu seperti apa agar kita bisa menjadi bangkit kembali, menjadi orang yang mau setia pada mimpinya kembali setelah runtuh segala hubungannya. Yang kupikir yang harus benar dulu dari seorang pencipta, kreator ya maksudnya, adalah kesadaran bahwa hidup itu yang ngatur bukan kita. Ada banyak sekali variabel dalam hidup yang ada potensi bikin kita kecewa, apapun bentuknya. Contoh sederhana misalnya nulis buku, udah mikir lama bertahun-tahun, ada kemungkinan nggak buku ini nggak laku? Ada kemungkinan nggak misalnya buku ini laku tapi yang mencela banyak? Ada. Saya sudah memikirkan itu belum? Kalau saya nggak mau kecewa, saya harus memikirkan. Siapkan untuk menghadapi itu. Oke. Salah satu cara menyiapkan agar kita kuat dalam kekecewaan tuh gitu ya, dibayangin dulu. Membayangkan. Reaksi kita seperti apa? Apakah kita bisa menerimanya? Kalau kita nggak bisa menerimanya, kita mau apa? Kita mau marah dengan cara apa? Dengan menulis lagi, itu kan berarti produktif. Balas dengan karya. Siap. Tapi atau misalnya kita mau menangis, kan nggak apa-apa juga kan? Menangis 1-2 hari, wah karya gitu sedikit. Itu kan pilihan, tapi kita sadar menjalaninya. Atau ya karena kita udah membayangkannya, ketika itu terjadi ada cacian atau bukunya nggak laku, ya udah, memang ini nasib saya. Berarti memang kesadaran juga penting ya? Penting, menyadari bahwa hidup bukan kita yang ngatur. Itu kuncinya, menyadari dari awal bahwa ya segala ini juga tidak melulu akan mulus. Benar. Dalam hubungan cinta kan juga gitu kan? Ketika kamu memutuskan, aku hari ini mau pakai jas, mau bawa mawar, mau bawa puisi, mau nembak orang yang aku sayang. Ketika kamu lakukannya, yang ada di kepalamu, teori peluang atau teori probabilitas di kepalamu tuh, apakah 100% berhasil? Enggak dong. Kalau 100% berhasil, kamu akan nangis kalau ditolak. Pasti akan jadi orang yang mungkin liar. Bikin orang di sekitarnya harus megangin dia gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah siap 50-50, atau bahkan kalau kamu sadar diri, ya ini aku nice try aja, aku cuma usaha bagus aja, cuma mencoba. Keberhasilan aku menyatakan cinta 30%, gagal 70%. Jadi kalau ditolak ya udah tahu kok. Aku cuma menyatakan perasaanku. Kamu bisa pergi meninggalkan dia dengan slow motion, terus di belakang bom meledak. Bagus. Yang penting kamu udah bilang kan. Benar. Yang terhantui dari itu siapa? Si perempuan. Maksudnya terhantui itu, oh ternyata dia sayang sama aku ya, aku baru tahu loh. Ternyata aku menolak dia, tapi dia tegar, dia gentle, dia nggak ada tekanan buat aku. Kan malah perempuan akan respect. Seru dan perempuan jadi respect. Kalau ternyata suatu hari dia kepikiran terus sama si lelaki ini, bisa jadi suatu hari dia yang berbalik gitu, gentle aja gitu. Apakah aku pernah ditolak? Kan tadi ditolak di penerbit ya. Apakah aku pernah ditolak di kehidupan nyata? Ya pernah juga, maksudnya sama perempuan misalnya. Tapi apakah yang aku lakukan adalah misalnya nggak terima dan sebagainya? Ya ada masanya gitu. Tapi ada masanya aku harus menutup itu dan bilang oke, aku terima dan sebagainya. Itu. Nah aku pikir buat teman-teman muda yang mau menjalani itu ya bisa mulai dari menyadari hal-hal semacam itu. Oke. Sekarang tanya-tanya dari netizen, dari kawan-kawan nih. Ada yang tanya? Ada dong, beberapa saya pilihin aja lah ya. Boleh. Ini pertanyaan dari DRHI Gede Wirawan. Apakah cinta juga harus ada latar belakang dan tujuan? Nulis kan ngono kan, kayak skripsi ya. Bener, kan ada 2 pengikut kepercayaan tentang cinta itu mulainya dari mana kan? Ada yang percaya cinta itu terjadi begitu saja, tidak ada alasannya. Kalau aku tahu alasannya, ya bisa jadi udah nggak cinta. Ada kan yang percaya kayak gitu. Tapi ada yang percaya cinta karena terbiasa. Itu ada alasannya. Apakah aku pernah mengalami keduanya? Kupikir kalau aku ya, aku lebih ke sisi yang mungkin pernah yang cinta karena terbiasa. Tapi kupikir aku mayoritas ketika melihat seseorang, aku harus nggak tahu alasannya buat jatuh cinta sama dia. Berarti kadang ya tidak perlu juga ya latar belakang dan tujuan. Kalau bagi alami saja ya. Tidak perlu. Alami. Tidak perlu. Karena kita bisa kok nyari alasan kenapa kita mencintai dia. Asik. Tapi masalahnya kalau alasan itu hilang. Misalnya aku mencintai dia karena pintar. Aku tahu nih aku mencintai dia karena gini. Suatu hari misalnya dia menunjukkan sifat aslinya yang ternyata tidak sepintar itu atau tidak sebaik itu. Kamu siap nggak? Pasti punya cinta yang sama. Berarti kan yang harus diuji bukan masalah cinta itu asalnya dari mana, cinta itu berakhirnya di mana. Itu dia. Gitu. Berarti latar belakang tujuan ya udahlah ya, yang penting pada kesimpulan akhir ini. Sama kayak skripsi aja, latar belakang dan tujuan penting yes, tapi kan itu cuma titik awal untuk endingnya seperti apa.
pengujianmu gimana, kesimpulanmu apa kan? Yang penting kan itu. Yang menentukan kamu lulus kan bukan bab 1, bab 2, bab 4 dan bab 5. Sampai pendadaran. Sampai sidang akhir. Mantap. Cinta seperti itu, Bapak IGD Wirawan. Saya panggilnya Bapak karena kayaknya beneran nih dokter hewan. Oke. Terus surga anjing liar. Bapak IGD Wirawan berarti harus beli surga anjing. Oh iya ya. Terus gitu. Dokter hewan anjing. Terus, ini. Ya. Ini pertanyaan dari Yuliana Pujiastuti. Apakah menulis bisa jadi pelarian ketika patah hati? Padahal selama ini yang jadi inspirasi menulis adalah yang telah membuat patah hati. Menarik ya? Menarik sekali. Kayak berputar-putar kayak ini ya? Paradoks. Yes. Kalau diibaratkan sama hewan yang lari muter-muter itu apa? Hamster. Kayak hamster. Hamster dalam berusaha yang lala. menghindari masalah untuk masuk ke masalah berikutnya ya. Betul. Bagiku pribadi, melarikan diri terhadap sesuatu tuh nggak pernah menyenangkan. Karena kan ketika kita udah capek lari, kita akan ngadepin masalah itu lagi kan. Bener. Berarti. Ngadepin lagi. Rotasinya rampung-rampung. Nggak selesai-selesai. Jadi kalau menurutku pribadi, kita jangan menganggap menulis itu sebagai pelarian, tapi sebagai tempat berhenti, tempat untuk menyelesaikan. Saya menulis bukan untuk lari, saya menulis untuk melupakan. Untuk tempat berhenti. Yes, saya menulis untuk melupakan. Saya menulis untuk menutup sesuatu. Atau untuk menulis untuk memulai sesuatu. Oke, bagus banget. Saya untuk menulis untuk melarikan diri dari realitas, yes. Karena di situ kita bisa memahami sesuatu apa dan sebagainya. Tapi saya tidak lari dari masalah. Masalahnya di dunia nyata saya hadapi, saya selesaikan. Saya selesaikan lebih dulu gitu. Benar-benar. Dengan orang tersebut apapun masalahnya gitu. Mau jadian lagi atau mau balikan atau mau apa terserah, saya selesaikan. Yang penting tidak menghantui itu ya. Tapi ide tentang hubungan yang mungkin bermasalah apa dan sebagainya bisa saya jadikan cerita. Betul, bisa jadikan premis baru. Bener, tapi saya tidak berusaha menyelesaikan masalah di situ kemudian ke sini karena jatuhnya nanti di sini pasti udah bukan murni untuk bercerita. Tapi bisa jadi ya untuk marah, untuk emosi, untuk balas dendam, untuk mempermalukan seseorang kan bisa kayak gitu. Iya, nggak sehat. Seperti itu Yuliana Pujiastuti. Semoga membantu dan seperti itulah 2 aja cukup karena pertanyaannya udah oke banget. Dan sekarang seperti biasa, seperti sebuah sesi-sesi diskusi dalam seminar-seminar. Oh iya, harus ngapain? Kalimat akhir, penutup. Kalimat akhir. Pada prinsipnya, karena tadi Wira ngomongin soal proses menulis dan proses mencintai, aku pikir kalimat yang atau kata yang paling tepat untuk bisa menjadikan kata yang kuat diingat adalah mengenai keseimbangan. Mengenai kesadaran kita tuh tujuannya apa, purpose-nya apa gitu. Di penulisan, kalau tujuanmu dalam menulis nggak jelas, ceritamu pasti akan membuat orang tersesat. Kalau kamu kerangka puisimu nggak jelas, tujuan akan tersesat. Tapi kalau misalnya tujuanmu jelas, ya orang akan nangkep puisi ini mau bicara tentang apa sih. Walaupun abstrak ya kan. Misalnya kayak puisi-puisinya Pak Sapardi misalnya. Itu kan ngomongin tentang hujan, tentang bayang matahari, tentang pohon. Burung. Tapi orang bisa menebak, oh ini maksudnya dia mau bicara ini. Karena ada kejernihan di situ. Kejernihan. Keseimbangan, kejernihan. Yes, sama kayak di hubungan dan perasaan. Kita belum selesai sama orang yang dulu, udah melarikan diri dengan orang yang baru. Ya pasti kusut kan. Benangnya kusut, nggak seimbang, nggak jernih. Tapi kalau kita udah selesai dengan ini, kita tahu kita dekat sama orang ini tujuannya misalnya mau serius, atau misalnya kalau ternyata mau main-main ya nyatakan mau main-main. Ternyata si orang ini juga mau main-main, kan malah ketemu gitu. Siapa tahu suatu hari bisa jadi serius misalnya. Main-main tuh nggak ada masalah, asalkan dikomunikasikan. Nah, problem berikutnya adalah kamu punya kejernihan itu nggak, punya kesadaran itu nggak, punya keseimbangan untuk ya tadi mengartikulasikan perasaan dan pikiranmu apa enggak gitu. Karena pada akhirnya menulis itu cuma bentuk sederhana dari kehidupan. Kalau kamu di kehidupan proses berpikir mudah jernih, harapannya di menulis kamu bisa menerapkannya. Tapi kalau di kehidupan kamu masih sering kurang jernih sama sesuatu, ya bisa jadi itu tercermin di karyamu. Jernih ini bukan berarti nggak punya masalah ya. Iya. Itu masalah kan selalu ada. Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah yang penting. Kita tidak bisa menolak apa yang masalah yang datang ke hidup kita. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Nice, seperti itulah perbincangan asmara kali ini. Analogi bersama Wiranagara bersama Adimas Immanuel. Jangan lupa kamu bisa nikmati buku ini, Surga Anjing Liar, novel perdana dari Adimas Immanuel. Sampai jumpa di... Terima kasih, Wira. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Berbiasalah, berbahagialah. Berbahagialah. Bagus ya? Berbahagia. Berbahagia.